Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dzikir Penenang Hati. Zina merupakan perbuatan di mana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Dalam Islam, pelaku zina harus dihukum dengan dera atau cambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, berikut ada beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah. Nah, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Dzikir Penenang Hati, aktifkan lonceng notifikasinya, dan silakan like video ini bila saudaraku semua suka dengan video ini, dan bagikan juga di sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Berikut cara menghapus dosa zina sebelum menikah. Pertama, mengaku menyesal atas perbuatannya. Rasa sesal itu haruslah jujur di dalam hati dan tunjukkan lewat air mata dengan menangis di hadapan Allah Ta'ala setiap saat, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 104. Lalu kedua, sholat taubat. Niat untuk meninggalkan perbuatan zina bisa dilakukan dengan melakukan sholat taubat. Sholat ini dilakukan sesudah sholat isya sebanyak 2-6 rakaat. Laksanakan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, sebagaimana dengan surat Asy-Syura ayat 25, dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, taubat nasuha. Amalan penghapus dosa zina juga dilakukan dengan melaksanakan taubat nasuha, yakni taubat yang benar-benar murni dari hati dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kembali, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang keempat, memperbanyak mengingat Allah dengan zikir, sebagaimana dalam Al-Imran ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak menuliskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Siapa membaca astagfirullah la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaik, maka akan diampuni dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah. Yang keenam, memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran dapat mendekatkan diri dari kepada Allah, menenteramkan hati, dan meningkatkan keimanan. Selain itu, seorang yang rutin membaca Al-Quran juga kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Kemudian ketujuh, mendirikan sholat. Cara bertaubat dari zina selanjutnya adalah melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat Jumat bagi seorang pria. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, sholat 5 saat serta Jumat ke Jumat serta Ramadan ke Ramadan, yaitu penghapus dosa di antara keduanya sepanjang menjauhi dosa besar. Yang kedelapan, menyempurnakan wudhu dan berjalan menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda, Maukah kalian saya perlihatkan suatu hal yang bisa meniadakan dosa serta mengangkat derajat mereka? Menjawab,
"Ya wahai Rasulullah," beliau berkata, "menyempurnakan wudhu saat susah serta memperbanyak langkah ke masjid dan menanti sholat satu ke sholat yang lain lantaran hal semacam itu yaitu ribat." Hadis riwayat Muslim serta At-Tirmidzi. Kesimpulan menjaga sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan sholat tarawih dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. 10. Menjalankan puasa hari Arafah serta Asyura. Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah saya mengharapkan dari Allah untuk meniadakan 1 tahun yang terlebih dulu serta 1 tahun sesudahnya. Serta puasa hari Asyura saya mengharapkan dari Allah meniadakan 1 tahun yang sudah lalu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang dimaksud di sini adalah meniadakan dosa-dosa kita. 11. Berbicara baik dan menebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan dan memberikan salam dan berkata baik. Hadis riwayat Al-Harati dalam Makarim Al-Akhlaq dan disahihkan Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Al-Sahihah. 12. Bersabar dengan segala ujian. Seperti hadis riwayat Ahmad, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh aku bila menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. 13. Memperbanyak sujud. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 kesalahanmu dosa. Hadis riwayat Muslim. 14. Bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Selanjutnya, tidak mengulanginya lagi. Jika ingin menghapus dosa zina, tentunya kita tidak boleh mengulanginya lagi. Sekalipun kita berada dalam kondisi terdesak, tetap saja tidak boleh. Kita harus bisa memegang komitmen dan terus berusaha memperbaiki diri agar tidak tergoda untuk masuk ke dalam lubang hitam yang sama. 16. Memperbanyak membaca pujian kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah menurut Islam dan dalilnya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan keji dan kita bisa menjadi seorang hamba yang meyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam, sehingga nantinya kita dapat merasakan manfaat beriman kepada Allah hingga akhir hayat kehidupan. Amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.